Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Arif akan memberikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi kelas 4 sekolah dasar, yakni tema bersih itu sehat. Kemudian bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Sedangkan pengertian toharoh atau bersuci menurut istilah adalah bebas dari hadas maupun najis. Kita masuk ke pengertian hadas. Hadas menurut istilah adalah keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama Islam, sehingga tidak diperkenankan untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat, tawaf, membaca Al-Quran. Pembagian hadas dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas besar. Hadas besar adalah sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga mewajibkan mandi besar atau junub. Sedangkan hadas kecil adalah adanya sesuatu yang terjadi yang karena hal itu untuk menghilangkannya mengharuskan untuk berwudu. Jadi cara menghilangkan hadas besar yakni dengan mandi besar. Sedangkan cara untuk menghilangkan hadas kecil yakni dengan wudu. Contoh hadas besar. Yang pertama adalah keluar darah haid. Yang ini menandakan bahwasannya yang bersangkutan sudah masuk baligh. Kemudian keluar mani, baik karena mimpi maupun hal lain. Kemudian nifas, yakni darah yang keluar setelah melahirkan. Berikutnya adalah bersetubuh atau hubungan badan suami istri, atau dalam bahasa Arab disebut sesuatu dari kubul atau dubur. Buang air kecil atau buang air besar atau buang angin. Dalam bahasa kita sehari-hari disebut kentut. Berikutnya adalah bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram. Berikutnya, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa ada pembatas. Berikutnya, hilang akal karena sakit atau mabuk. Kita masuk ke dalam rukun-rukun wudhu dan sunnah-sunnah wudhu. Apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika melakukan wudhu. Jadi apabila ditinggalkan, maka wudhu tersebut menjadi tidak sah. Jadi semuanya rangkaian rukun ini wajib untuk dilakukan. Yang pertama, niat. Bagaimana niat wudhu? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardha lillahi ta'ala. Saya ulangi. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardha lillahi ta'ala.
niat ini dilakukan bersamaan dengan melaksanakan rukunnya wudhu yang pertama. Artinya bagaimana? Jadi nanti dalam melafadzkan atau berniat bersamaan dengan membasuh wajah, karena gerakan rukun wudhu yang termasuk gerakan rukun wudhu yang pertama adalah membasuh wajah. Bersamaan dengan membasuh wajah, bersamaan pula dengan membaca niat. Niat ini kewajiban di dalam hati. Jadi bisa juga dilafalkan, hukumnya sunnah untuk membantu kekhusyuan hati. Jadi niat bisa dilafalkan ataupun dibaca saja dalam hati sudah cukup. Jadi yang pertama niat, kemudian yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Jadi ukuran batasannya adalah sampai siku. Pak, lebih dari siku boleh. Berikutnya yang keempat, mengusap sebagian kepala. Kalau tadi membasuh, yang keempat adalah mengusap. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Di kedua kaki dibasuh minimal sampai mata kaki. Pak, lebih atas dari mata kaki sampai ke lutut boleh. Pak, cuma ujung-ujung kakinya sama seperti tangan tadi, maka tidak boleh, karena batas minimalnya adalah mata kaki. Yang keenam, tertib. Apa itu tertib? Tertib adalah berurutan. Dari niat sampai terakhir harus dilaksanakan secara berurutan. Jadi misalkan dibolak-balik, pertama membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh wajah, baru membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Berarti rukun wudhunya tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi, maka wudhunya tidak sah. Berikutnya sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu adalah hal-hal yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapat apa-apa tapi tidak berdosa. Jadi kalau ditinggalkan rugi apa tidak anak-anak? Rugi apa tidak? Nah, seharusnya kita merasa rugi, karena jika kita kerjakan maka itu akan dapat menambah pahala kita. Tapi jika ditinggalkan tidak dapat apa-apa, tapi juga tidak berdosa. Contohnya sunnah-sunnah wudhu diantaranya: 1. Membaca basmalah. 2. Membersihkan sela-sela jari tangan. Jadi ini dilakukan sebelum membasuh wajah. Berikutnya kumur-kumur. Sunnah yang berikutnya adalah menghirup air lewat hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Dalam bahasa Arab disebut dengan istinsyaq dan istinsyar. Berikutnya adalah mengusap telinga. Berikutnya sunnah-sunnah wudhu, yaitu mendahulukan anggota badan yang bagian kanan daripada yang kiri saat berwudhu. Sunnah berikutnya adalah mengulang gerakan sebanyak 3 kali. Terakhir, berdoa setelah wudhu. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Baiklah anak-anak, Pak Arif akan menampilkan video tentang tata cara berwudu. Mari kita simak bersama-sama. Pertama, bismillahirrahmanirrahim sambil membersihkan sela-sela jari. Lalu berkumur-kumur, sambung dengan menghirup air ke hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Ini berkumur dan menghirup air, ini bersambung. Kemudian berikutnya masuk pada rukun wudhu, yakni niat bersamaan dengan membasuh wajah. Biasanya yang paling atas adalah batas tumbuhnya rambut, yang kanan kiri adalah telinga, bawah adalah bawah. Kemudian dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan sampai siku. Ini air harus mengalir karena kalimat di sana adalah membasuh, bukan mengusap. Jauhkan sunnah selama 3 kali. Nah, rukun berikutnya adalah mengusap sebagian kepala. Nah, ini kemudian disambung dengan telinga. Berikutnya adalah membasuh kedua kaki minimal sampai kedua mata kaki. Nah, lakukan, dahulukan yang kanan terlebih dahulu, lalu kemudian yang kiri. Dan yang terakhir adalah baca doa setelah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Demikianlah anak-anak pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin, amin. Allahumma amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.